Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tetap berlangsung di Indonesia. Hal itu disampaikan Erick Thohir setelah bertemu langsung Sekjen AFC Datuk Windsor John untuk membahas lokasi duel yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret itu. Ya, kemarin sudah disampaikan Sekjen AFC bahwa pertandingan lawan Bahrain tetap di Indonesia, kata Erick Thohir. Asosiasi Sepak Bola Bahrain sebelumnya meminta AFC maupun FIFA untuk memindahkan duel tandang melawan Timnas Indonesia di tempat netral. Bahrain beralasan bahwa keamanan pemain dan staf pelatih menjadi perhatian utama setelah adanya aksi ancaman pembunuhan. Duel Bahrain versus Timnas Indonesia pada Oktober lalu menjadi sorotan karena gol penyama kedudukan dari tuan rumah tercipta pada menit 99. Padahal, wasit hanya memberikan tambahan waktu 6 menit di babak kedua. Hal itu membuat warganet Indonesia marah dan menyerang media sosial BFA dan Timnas Bahrain. PSSI dan Kemenpora sebelumnya telah merespons bahwa mereka menjamin laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada Maret nanti bakal berlangsung aman. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bagi Timnas Indonesia, kemenangan melawan Bahrain sangat penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia menang saat berjumpa Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu. Tentu saja ini menjadi peringatan untuk pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia memang harus bisa mengalahkan Filipina untuk menjaga asa lolos ke fase selanjutnya. Sebab persaingan di grup B terbilang sengit. Hal ini setelah Timnas Indonesia mendapatkan hasil kurang baik dalam 3 laga sebelumnya. Setelah mengalahkan Myanmar 0-1, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ditahan Sri Laos 3-3, lalu dikalahkan Vietnam 0-1. Oleh sebab itulah Erick ingin Timnas Indonesia bisa memenangi pertandingan melawan Filipina. Dengan begitu, kans skuad Garuda lolos ke fase selanjutnya jadi terbuka. Nah, yang terakhir ini lawan Timnas untuk Filipina harus menang, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengomentari penurunan ranking FIFA ke angka 127. Dijelaskan olehnya, hal tersebut sudah diperkirakan oleh PSSI. Gak apa-apa, kan memang sudah diprediksi ketika kita menurunkan tim muda di AFF, pastikan sudah ada perhitungan, tutupnya. Proses naturalisasi striker FC Utrecht oleh Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan administratif. PSSI mengungkapkan bahwa dokumen penting untuk pengajuan naturalisasi pemain kelahiran Belanda itu masih dalam proses penyelesaian. Hingga kini, Kemenpora RI belum menerima pengajuan resmi dari PSSI terkait pemain tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah administrasi masih memerlukan waktu tambahan sebelum mencapai tahap finalisasi. Selain Romeni, PSSI juga merencanakan naturalisasi 2 pemain muda lainnya, yaitu Tim Gaypens dan Dion Marks, untuk memperkuat timnas U20. Namun, upaya ini juga masih terhambat oleh beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Kondisi ini semakin dipersulit dengan masa reses DPR yang berlangsung sejak 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Meskipun demikian, PSSI optimis bahwa Ole Romeni bisa menyelesaikan proses naturalisasi tepat waktu. Jika semua berjalan lancar, striker tersebut diharapkan sudah dapat memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga penting ini akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium, Australia. PSSI juga menyebutkan bahwa proses naturalisasi oleh Romeni tidak akan berbeda jauh dengan langkah yang sebelumnya ditempuh untuk pemain keturunan lainnya. Mereka memastikan akan memaksimalkan upaya agar sang pemain dapat segera bergabung dan memperkuat skuad merah putih.